menambahkan Mbak? Ya, silakan Kak. Iya, ya yang mohon maaf sebelumnya aku off cam ya, aku lagi kurang enak badan. Jadi yang telah dijelaskan oleh Kak Wirda itu memang benar. Dan di sini aku cuma menambahkan sedikit ya, kayak mungkin kakak-kakak sekalian tahu lah paman Nabi yang sangat mendukung dakwahnya Nabi dan memperjuangkan Nabi gitu kan, sampai beliau merawat Rasulullah gitu kan, yaitu adalah Abu Thalib, yang mungkin banyak yang tahu ya, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Nah, beliau dapat diberikan syafaat. Kalau dalam hadis riwayat Ahmad, jadi itu penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Dia diberi 2 sandal yang menyebabkan otaknya mendidih. Jadi itu yang diberikan syafaat oleh Rasulullah, tapi hanya kayak tingkatan neraka, jadi kayak diituin aja. Ini kalau yang sesuai dengan hadis gitu Kak. Jadi yang orang non muslim gitu, apalagi kan yang kafir ya, menyekutukan Allah kan, itu ada termasuk dosa paling besar ya. Musyrik itu dosa yang paling besar karena menduakan Allah. Jadi itu nggak bisa gitu, nggak bisa tertolong atas syafaatnya gitu. Abu Thalib aja hanya diberikan tingkatan, jadi agak diringankan gitu. Diberikannya 2 sendal yang menyebabkan otaknya mendidih. Nah, itu tingkatannya Abu Thalib, dan Abu Thalib itu yang paling ringan siksaannya di neraka. Itu seperti itu, Kak. Terima kasih. Oh iya, aku mau menjawab yang pertanyaan Kak Salsa yang satu lagi itu Kak Cindy tentang itu ya, yang azab di dunia itu ada, azab. Mohon maaf, syafaat itu ada atau tidak ya di dunia? Iya Kak Wilda, betul. Ya. Di sini kita cari tuh syafaat itu tuh maksudnya apa sih gitu. Pengertian syafaat itu apa gitu kan. Nah, kalau syafaat itu kan artinya kayak pertolongan kan. Pertolongan. Jadi pertolongan atau permohonan gitu. Jadi yang adanya tuh ketika nanti kita dihisap gitu. Itu yang disebut dengan syafaat. Jadi untuk di dunia, kalau ini pendapat aku ya, mungkin dari ibu atau kakak-kakak ada yang ingin menyanggah atau menambahkan. Jadi di dunia tuh nggak ada. Jadi syafaat itu untuk di akhirat nanti pas kita dihisap. Nah, orang-orang yang paling kuncinya itu adalah Rasulullah. Hanya Rasulullah yang dapat memberikan syafaat gitu. Bahkan nabi-nabi yang lain itu kalau kita dengar, mungkin kakak-kakak ada yang pernah dengar cerita ya, nabi-nabi yang lain tuh selain Rasul tuh banyak yang nggak mampu kan, ketika kita di padang mahsyar dikumpulin. Nah, nabi-nabi yang lain itu umatnya yang mencari nabi, tapi Rasulullah yang mencari umatnya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin meninggal gitu, dari meninggal gitu, menyebutkan umati gitu. Mungkin kakak-kakak banyak ya yang udah tahu kisah segitu cintanya. Makanya yang hanya mendapatkan yang pegangan kunci itu hanya Rasulullah dan diizinin oleh Allah. Makanya Rasulullah itu yang menyamperi umat-umatnya agar diberi syafaat. Makanya kita selalu berdoa agar kita diberikan syafaat oleh Rasulullah, karena memang Rasulullah yang dapat memberikan syafaat pada umat-umatnya. Jadi seperti itu Kak, itu. Jadi syafaat itu ada hanya untuk nanti kita dihisap nanti. Untuk pertolongan siapa yang dapat ditolong dan siapa yang menolak. Jadi begitu Kak. Terima kasih. Mungkin dari Ibu dan kakak-kakak ingin menambahkan atau ingin menyanggah. Terima kasih. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya dari penyampaian Kak Wilda tadi, kunci yang maksudnya yang memegang kunci syafaat tersebut kan Nabi Muhammad gitu ya Kak. Nah, saya izin bertanya, apakah hanya Nabi Muhammad aja yang bisa memberikan syafaat gitu Kak? Ataukah ada
makhluk selain Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada mungkin kepada keluarganya atau mungkin kepada ibu bapaknya gitu, Kak. Mohon Ya, penjelasannya, Kak. Kak. Ya, terima Ya, kasih. Kak Cindy. Aku pengen menjawab ya. Jadi yang dimaksud dengan pemegang syafaat, maksudnya tuh yang memegang kunci itu syafaat mutlak, yang benar-benar atas seizin Allah gitu, Kak. Yang emang Allah tuh udah ngizinin, emang kan syarat agar diterima syafaat kan Allah mengizinkan syafaat itu kan. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang paling mutlak gitu. Syafaatnya mutlak dan pemegang kunci. Nah, kan kita sering dengar kan ya, ketika kita meninggal, kita bisa menolong teman-teman kita, rekan atau keluarga kita yang memang menurut kita tuh mereka membantu kita banget dan perbuatan beliau baik. Nah, aku pernah dengar itu bukan namanya bukan syafaat, namanya apa gitu. Tapi itu gitu. Gimana ya aku jelasinnya? Jadi ya ada kayak pengertiannya kayak syafaat, tapi untuk orang-orang biasa itu namanya bukan syafaat. Jadi syafaat itu khusus Nabi Muhammad. Waktu itu aku dengar cara namanya siapa gitu, aku lupa banget. Dan jadi yang dimaksud dengan penguji itu yang benar-benar mutlak atas izin Allah gitu. Misalkan nauzubillah min zalik ya, jangan sampai misalkan uh, ada salah satu keluarga kita yang masuk neraka. Nah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, misalkan angkatlah gitu, ampunlah dosa-dosanya buat masuk surga. Tapi itu kan atas izin Allah dulu gitu. Jadi Allah izinin nggak gitu. Kalau emang Allah nggak izinin ya kita ya itu tetap berada di neraka. Tapi kalau Nabi Muhammad tuh emang benar-benar mutlak, emang Allah tuh udah izinin. Makanya ada di hadis pun ada kan, Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada umatnya gitu kan. Makanya oleh karena itu kita sering-sering berdoa agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang ada di sini di akhirat nanti atau di hisab nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sih Kak penjelasan atau pengertian aku yang aku baca juga sama aku pernah dengar mungkin dari ibu dan kakak-kakak yang menyanggah atau yang mungkin berbeda pendapat sama aku dan ingin menambahkan. Silakan. Terima kasih. Kak, Iya, izin assalamualaikum. pertanyaan Kak Uti yang soal kecemburuan itu ya. Jadi aku pernah diceritain sama nenek kalau misal kita nikah gitu ya, di dunia itu kita nikah 2 kali gitu ya. Pertama nikah sama suami pertama, kemudian suami pertama itu meninggal. Terus nikah lagi kita sama suami yang kedua. Dan nanti kita di akhirat sama siapa gitu ya, sama suami yang pertama atau yang kedua. Jadi kalau dalam cerita nenek aku itu beliau cerita kalau misal kita nanti di akhirat itu bersama suami yang pertama. Karena kenapa? Karena kan kalau suami yang pertama itu kan kita kayak cinta pertama gitu ya. Terus kayak pertama kali baru menikah gitu. Kemudian makanya kenapa nenek aku itu bilang kenapa saya gitu nggak nikah lagi gitu, karena nanti di akhirat pengen kekal bareng sama suaminya yang udah meninggal itu gitu yang pertama. Makanya sampai nggak menikah lagi gitu, karena tujuannya pengen bareng sama suaminya yang pertama itu. Jadi itu menurut saya. Mohon koreksinya Ibu dan teman-teman sekalian, atau ada yang ingin menambahkan atau menyanggah silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Halo, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau izin bertanya terkait penjelasan tadi yang Kak Wilda jelaskan gitu. Di sini kan tadi katanya syafaat itu adanya pas di akhirat ya. Nah, apa bedanya dengan kita ambil contoh seperti ini? Misalnya nih kita lagi naik motor lah gitu kan. Terus sedikit lagi kita tuh kayak pengen kecelakaan gitu.
Tapi karena pertolongan Allah, kita tuh nggak jadi kecelakaannya gitu Kak. Nah, apa bedanya syafaat dengan pertolongan Allah yang tadi saya contohkan itu? Ya, baik, Kak Yunita, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan Kak Yunita yang terkait yang tentang menolong ya. Jadi syafaat ini, jadi kalau menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat itu mengatakan syafaat itu permintaan pengampunan bagi orang yang melakukan dosa, kesalahan atau kejahatan. Dan itu ya lebih tepatnya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan ketika kita pengen gentle, Allah menolong kita, lebih tepatnya kayak bukan syafaat ya, karena kalau pengertian syafaat di sini adalah pengampunan dosa gitu. Jadi tuh syafaat itu kalau bahasa kitanya mah nih ya, kita misalkan nauzubillah zalik masuk neraka. Terus karena kita masuk neraka karena banyak dosa, kita sering maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita malah melanggar gitu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad atau mungkin ada Nabi Muhammad kan memberi syafaat, ya Allah nih si fulan bla 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 bla. Jadi karena adanya syafaat itu kita bisa diringankan atau kita dimasukkan di neraka maksudnya kita dimasukkan ke surga gitu. Adapun misalkan kita disyafaat nih, misalkan surga kita kan paling enak kan surga Firdaus, misalkan masuknya surga Adnan. Nah, tapi Rasulullah tuh memberi syafaat gini, ya Allah dia tuh orangnya baik, bla 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 bla. Dia sering gini pokoknya intinya memberi syafaat, memberi pertolongan dengan seizin Allah, qadarullah kita dinaikkan pangkatnya gitu. Itu juga ada yang seperti itu Kak. Jadi kalau misalkan pertolongan kayak misalkan kita berarti kalau misalkan syafaat itu dalam pengertian seperti itu, ketika kita pengen jatuh teman kita nolong, emang itu disebut syafaat. Itu bukan kayak cuman sekedar menolong aja. Jadi sekedar kayak emang, atau kalau Allah tuh kayak emang takdirnya tuh kita nggak emang qadarullah, Allah kun fayakun, kita nggak jadi itu gitu. Bukan berarti kita untuk gimana ya jelasinnya. Jadi pengertiannya itu sangat berbeda kayak ini. Jadi pengertian antara menolong biasa dan syafaat. Kalau syafaat menolongnya itu untuk meringankan atau menghapus dosa-dosa kita agar kita masuk ke tingkat yang lebih baik gitu, dari neraka ke surga, dari surga yang misalkan paling bawah, misalkan Darussalam, kita surga Darussalam naik ke surga Adnan atau langsung ke surga Firdaus gitu dan lain sebagainya. Jadi, itu menurut aku ya Kak. Jadi mungkin mohon koreksinya untuk Ibu dan kakak sekalian. Mungkin di sini aku banyak masalah atau bagaimana. Jadi seperti itu kayak ini. Jadi agak berbeda penjelasannya antara menolong dan ke syafaat gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wilda atas pemaparannya. Baik, terima kasih pada kakak yang tadi sudah menambahkan. Selanjutnya ini dari kelompok 14 masih ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama dari Kak Wuti, yaitu kata guru Kak Wuti itu pernah bilang bahwa kalau orang yang masuk neraka terus dipindahkan ke surga gitu setelah dicuci dosa-dosanya, itu di kepalanya
ada cap pembeda gitu. Ada di kepalanya itu ada cap pembeda bahwa dia tuh pernah masuk neraka gitu. Apakah benar gitu? Terus pertanyaan Kak Winda tadi yang kedua, mungkin bisa diulang Kak Winda. Yang pertanyaan pertama Kak, yang hadis. Tentang hadis. Ya Kak, jadi kan kalau di hadis itu ada suatu hadis yang bilang kalau ada beberapa orang, ada segolongan orang bahkan yang masuk surga tuh tanpa perhitungan gitu. Jadi langsung masuk surga. Nah, pertanyaan Winda, kalau kayak gitu berarti itu tuh api neraka tuh jadi haram menyentuh dia bukan sih Kak? Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Uti dulu. Yang tadi tentang apakah benar gitu ada cap pembeda bagi orang yang pernah masuk neraka kemudian dipindahkan ke surga. Nah, berdasarkan yang sudah saya temukan ya, saya belum menemukan sih tentang apakah ada hadis yang meriwayatkan tentang hal tersebut gitu, saya belum menemukan. Namun di sini ada suatu hadis yang menyebutkan bahwa ada suatu kaum yang keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad atau dengan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia memasuki surga. Mereka itu disebut dengan Jahannamiyin. Nah, hadis riwayat Bukhari nomor 6566. Nah, namun di sini saya belum mendapatkan spesifikasi gitu tentang bagaimana sih orang Jahannamiyin ini gitu. Apakah dia ada pembeda gitu yang membedakan dia bahwa dia penanda gitu bahwa dia tuh pernah memasuki neraka gitu. Mungkin ada dari kakak-kakak yang ingin menambahkan. Terima kasih. Dari pertanyaan Kak Winda tadi, mungkin ada yang mau menjawab, kakak pemateri kelompok 14, atau dari kakak lain? Udah siap datang. Kak, aku pengen mungkin menyangga sama menambahkan sedikit tadi yang Kak Sofwa tentang wanita kalau misalnya lelakinya suaminya yang terlebih dahulu sudah meninggal terus menikah lagi nanti di surga bersama siapa, boleh ya? Boleh, silakan Kak Adisha. Jadi yang sepengetahuan Disha itu kalau misalnya suaminya meninggal terus istrinya menikah lagi itu nanti dia di surga bersama suami terakhirnya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ada suatu hadis di mana Ummu Darda ini suaminya dari Abu Darda, dia tuh dilamar sama si Muawiyah, tapi dia menolak. Karena kenapa? Dalam hadisnya disebutkan, aku mendengar Abu Darda, suaminya yang telah meninggal berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita itu bagi suami yang terakhir, dan aku tidak ingin pengganti bagi Abu Darda. Jadi si Ummu Darda ini nggak mau menerima lamaran Muawiyah, karena dia ingin di surga ini sama si Abu Darda. Kalau misalnya dia menerima lamaran si Muawiyah, terus dia nikah lagi dengan si Muawiyah ini, menikah dengan Muawiyah, maka kan tadi setelah disebutkan seorang wanita itu bagi suami yang terakhir. Seperti itu, Kak. Jadi ketika misalnya suaminya meninggal lalu istrinya menikah lagi, nanti dia di surga bersama suami terakhirnya. Tapi juga ada beberapa ulama memang yang berpendapat wanita itu bisa memilih dengan suami yang mana nanti dia di surga kayak gitu. Tapi mayoritas berpendapat bahwa katanya suami yang terakhir yang akan menemani dia di surga ya si suami terakhir ini sama istrinya gitu, Pak. Mungkin koreksiannya Ibu dan teman-teman. Terima kasih.
Terima kasih Kak Adisha atas sanggahan dan tambahannya. Dari kelompok 14 masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Mungkin saya ulangi pertanyaan Kak Winda tadi. Dalam hadis, dalam suatu riwayat itu disebutkan bahwa ada segolongan orang yang masuk surga itu tanpa perhitungan. Nah, tanpa melalui hisab dulu gitu. Nah, apakah mungkin neraka itu haram baginya gitu? Tahu bagaimana? Mungkin bagi yang ingin jawab silakan. Dari kakak pemateri kelompok 14 atau yang lainnya. Baik Kak, izin jawab tadi yang hadis itu. Insya Allah ya, kalau menurut saya itu kan tadi yang hadis itu ada kelompok yang akan masuk surga tanpa hisab. Itu insya Allah kayaknya nggak haram ya, kena api neraka, dan itu di situ juga disebutkan bahwa tanpa hisab dan tanpa azab juga. Berarti otomatis kalau kata tanpa azab berarti otomatis haram kena api neraka gitu Kak. Mungkin gitu Kak Winda. Baik, terima kasih kepada Kak Rialin. Mungkin bagi kelompok 13, apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Aku pengen menjawab tadi pertanyaannya Kak Witi terkait tentang itu ya Kak, siksaan pendosa dalam neraka. Syafaat Dan bagi pendosa yang di dalam neraka, Kak. Syafaat pendosa dalam neraka dan bagi orang yang terkena azab. Oke, di sini aku bakal jelasin. Kan sebenarnya di makalah udah ada kayak jadi gini. Imam Nawawi membagi syafaat itu menjadi 5. Yang pertama itu syafaat yang dimiliki Rasulullah, yang memberikan keringanan, ketenangan bagi seluruh makhluk dari kegentiran, ketakutan di padang mahsyar yang menggetirkan. Para ulama menyebut syafaat ini sebagai syafaat uzmah karena meliputi seluruh makhluk, bagi manusia maupun jin, baik yang mukmin maupun yang kufur. Berkat syafaat ini mereka lekas memasuki meja hisab Rabbul Alamin. Jadi ada beberapa nama-nama syafaat ya Kak. Nah, yang kedua tuh syafaat masukkan kaum ke surga tanpa hisab. Mungkin yang tadi ya, yang tentang pertanyaannya Kak Winda itu masuk ke sini. Yang ketiga itu syafaat bagi kaum yang telah divonis masuk neraka. Nah, mungkin maksudnya Kak Wuti yang ini nih, tentang syafaat yang telah divonis masuk neraka. Dan keempat, syafaat bagi orang-orang berdosa dan telah masuk neraka. Jadi kan ketika kita diberikan syafaat, misalkan kita masuk neraka, kan kalau kita di neraka itu pasti kan kakak mungkin ada pernah dengar ya dari guru-guru ngaji atau dari ustadz-ustadz kayak misalkan kita tuh bakal disiksa, maksudnya yang para pendosa tuh bakal disiksa semua gitu. Nanti bakal ibarat kata mah dicuci gitu, kayak kita mau nyuci baju direndam dulu, dicuci, dijemur dulu, disetrika dulu, baru ditaruh lemari. Jadi seperti itu. Nah, ketika syafaat itu, jadi yang sebenarnya udah nyambung yang telah aku jelasin yang tadi awal itu loh Kak. Kayak misalkan Rasulullah gitu, ya Allah, misalkan dia tuh orangnya baik-baik, gini. Jadi tergantung kalau misalkan Allah mau diringankan, ya bisa jadi diringankan gitu, atau mau di langsung masuk surga. Jadi emang syafaat yang paling mutlak itu Rasulullah yang benar-benar paling diizinin, tapi ketentuan itu semuanya ada di Allah gitu. Kayak misalkan
kita ya intinya tuh kayak gimana ya Kak jelasinnya, kayak tergantung gitu Kak. Kalau ini pengertian aku gitu, jadi ada yang memang dikeringankan, ada yang memang langsung apa namanya, diituin gitu. Kayak tadi misalkan yang tadi tuh ada syafaat kedua tentang bagaimana itu dia divonis, apa maksudnya dia benar-benar langsung masuk surga. Jadi misalkan dia dapat syafaat dari Rasulullah, terus emang dia langsung masuk surga. Tapi ada yang masuk neraka dulu. Jadi ada yang udah masuk neraka atau emang udah divonis neraka terus dapat syafaat gitu. Terus kayak misalkan orang kafir, contoh kayak Abu Thalib tadi kayak cuman diringankan.